Salam jumpa dalam renungan Provinsi MSC Indonesia. Sabda dari hati untuk dunia yang baru. Tema kita adalah penolakan. Pernahkah Anda salah memasukkan nomor password di ATM? Tentu transaksi Anda gagal karena nomor yang Anda masukkan itu salah. Orang yang melamar pekerjaan, dia ditolak kalau syarat-syarat seperti yang diminta oleh perusahaan itu tidak dapat dipenuhi. Seorang pemuda mengajak seorang pemudi untuk menjadi pacarnya. Pemudi itu kemudian berkata, "Saya nyaman dengan kamu sebagai sahabat." Dia ditolak. Penolakan itu terjadi kalau ada hal yang tidak sesuai, ada hal yang tidak cocok, ada hal yang tidak baik, ada hal yang tidak betul. Tapi tahukah Anda bahwa ada hal yang baik, ada hal yang benar yang juga ditolak? Salah satunya adalah kebenaran mengenai Yesus Kristus adalah juru selamat, penyelamat seluruh umat manusia. Firman Tuhan hari ini berkisah mengenai perumpamaan tentang para penggarap kebun anggur. Tuhan meminta para penggarap kebun anggur untuk mengurus kebun anggur itu. Tapi mereka merasa bahwa kebun anggur itu adalah milik mereka. Yang terjadi adalah ketika Tuhan mengirim utusan, mereka menganiaya utusan itu. Bahkan ketika Tuhan mengutus anaknya sendiri, mereka membunuh anak tersebut. Yesus sebetulnya sementara menggambarkan mengenai dirinya sendiri. Dia datang untuk mewartakan kabar baik, pembebasan bagi setiap orang, kelegaan bagi semua orang. Tetapi wartanya itu tidak dengan mudah dapat diterima oleh kaum sebangsanya. Yesus bahkan tahu bahwa akibat yang akan timbul adalah kematiannya. Kita semua tahu bahwa orang baik, orang benar itu tidak selalu disukai. Saudara, penolakan itu adalah hal yang biasa di dalam hidup kita. Hidup saya maupun hidup Anda. Begitu juga penolakan ada juga di dalam hal beriman. Penolakan datang dari luar. Misalnya ada orang yang tidak seagama, yang mungkin mereka kurang memiliki pengetahuan, lalu mulai menghina, mencibir. Saya punya seorang teman yang dia keluar dari pekerjaannya hanya karena dia itu sendiri Katolik di situ, dan dia selalu dicibir, di belakang orang berkata-kata tentang dia, tentang agamanya. Dia tidak sanggup, dia kemudian keluar dari pekerjaannya. Anda mungkin mengalami hal yang serupa atau pernah mengalami hal yang serupa. Kemudian penolakan yang lebih banyak justru sebetulnya datang dari dalam diri kita sendiri untuk diri kita. Misalnya, ketika Anda meragukan bahwa apakah Anda adalah orang yang diberkati Tuhan, orang yang diselamatkan oleh Tuhan. Ingat bahwa Tuhan Yesus wafat di kayu salib untuk keselamatan setiap orang. Pengorbanannya, kematiannya itu untuk keselamatan saya dan keselamatan Anda. Dan pengorbanan itu dapat terus kita alami di dalam Ekaristi. Selain itu, orang dapat menolak imannya ketika kemudian di dalam kehidupannya itu dia merasa tidak mampu atau tidak sanggup mengatasi dosa-dosanya. Nah, Tuhan Yesus sudah memberikan Roh Kudus, penolong kepada kita untuk membantu kita, menguatkan kita di dalam perjuangan kehidupan kita, untuk mengatasi kelemahan, untuk mengatasi dosa kita. Memang terkadang kita merasa bahwa sekarang saya berbuat dosa, besok saya bertobat, besok lagi berbuat dosa lagi. Ya, memang kadang hidup manusia itu seperti itu, tetapi itu tidak membuat kita kemudian berkata bahwa kita tidak bisa, kita tidak sanggup untuk mengatasi salah dan dosa kita.
Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ketika Tuhan Yesus tetap setia, meskipun dia ditolak, yang terjadi adalah kebangkitan. Yang terjadi adalah dia dapat menyelamatkan semua manusia dari dosa. Nah, ketika kita mengalami penolakan dari luar, ketika kita sendiri menolak iman kita, berusaha tetap setia kepada Tuhan dan percaya bahwa di ujung sana itu ada sukses yang lebih besar. Tuhan Yesus memberkati.